Air ketuban ini banyak manfaatnya buat si baby. Yang pertama memang untuk perlindungan. Selain itu air ketuban memiliki nutrisi, imun, dan juga melindungi sang baby dari bahaya. Tapi ketika air ketuban ini mulai keruh, apakah ini berbahaya bagi janin atau enggak? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis OB/GYN. Untuk moms yang memang khawatir kalau ketubannya keruh, gimana nih dok? Kecampuran pup nggak dok? Khawatirnya gitu ya. Memang air ketuban keruh ini salah satu yang harus diwaspadai loh, tapi nggak selalu itu buruk atau nggak selalu itu mematikan janin, karena bisa aja di atas usia kehamilan 34 minggu air ketuban mulai bercampur dengan vernix caseosa, nah atau lapisan lemak tubuh si baby, jadi otomatis terlihat seperti keruh. Nah biasanya kalau moms masih dalam keadaan nggak demam, terus nggak ada masalah, nggak ada keputihan, nggak ada yang lain, ketubannya masih intak bagus, kita biasanya masih memonitor itu. Tapi ketika memang ada kemudian kok ketubannya tambah keruh nih pasiennya, nah boleh, ini benar-benar salah satu yang harus diperhatikan, boleh ditanyakan ke dokternya, ada kemungkinan nggak sih dok ini udah di dalam atau mungkin ada campurannya mekonium. Atau mungkin yang kedua, apakah ada kemungkinannya infeksi dok, chorioamnionitis, jadi ada infeksi di dalam ketubannya. Nah otomatis ketika ada infeksi di dalam ketubannya itu bisa menyebabkan ketuban pecah dini, babynya juga bisa terkena infeksi di dalam. Nah itu beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh ketuban keruh. Lalu bisa juga memang sampai bayinya distres, tambah distres, ada infeksi yang membuat bayinya distres, terus setelah itu bayinya di dalam kecampuran mekonium. Nah tambah lagi itu baby bisa asfiksia dan bisa meninggal di dalam. Jadi pada prinsipnya semua itu butuh observasi dan butuh tenaga ahli untuk mendeteksinya, karena kalau dari diri mom sendiri gejalanya apa sih dok, ketuban keruh itu nggak ada mom, kecuali memang ternyata mom ada demam tinggi, keluar ketuban hijau, terus makin lama makin bau di bagian area bawah, itu kita bisa langsung bilang oh jangan-jangan ini memang infeksi chorioamnionitis dari dalam atau mungkin penyebab yang lain. Tapi kalau misal bayi di dalam rasanya kayak gimana, itu kadang-kadang memang mom nggak bisa merasakan itu, kita tetap harus pergi ke dokter, tetap harus diperiksa. Kadang-kadang dari USG aja juga kita nggak bisa tahu, tetap harus dilihat secara mata apakah ketubannya itu memang keruh atau enggak. Jadi selalu moms, selalu waspada, positive thinking tetap, hitungin gerak janin tetap, minum air putih yang banyak, lebih dari 2 liter sehari, dan hitungin gerak janinnya. Dan apabila gerak janinnya menurun, atau mungkin ada suatu rembesannya warnanya hijau, warnanya kuning, langsung segera ke dokter ya. Dan juga jangan lupa berdoa, bersyukur, berusaha yang terbaik. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Bye-bye. Jangan lupa subscribe and share. See you.